Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama kita mendengarkan bacaan Al-Quran Suratul Baqarah ayat 185 yang akan dibacakan oleh adik kita Alia. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudari Alia, Anda sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan dari apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruhnya kita akan bahas. Tahukah Alia ayat yang seperti ini? Belum ya. Maka kita akan coba untuk membacakan atau mengurai daripada apa yang telah Anda baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebuah ayat atau potongan ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Sebuah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Tidak lain tidak bukan pasti ada tujuan dan hikmah diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jelas ayatnya bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai petunjuk untuk manusia. Dan tidak sampai situ, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai penjelas dan petunjuk serta pembeda dari yang hak dan yang batil. Oleh karenanya Al-Quran yang kita baca bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah bagi mereka yang menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menerima wahyunya, telah menerima firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara Jibril alaihi salam, yang kemudian disampaikan secara bertahap sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan keadaannya, dan seterusnya, sehingga selama 23 tahun Al-Quran diturunkan secara bertahap, yang kemudian dihafal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal awal mula turunnya Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 dengan 5, ketika Nabi diminta untuk membaca oleh Jibril alaihi salam, Nabi mengatakan, aku tidak mampu untuk membaca. Disinilah keterangan bahwa Nabi adalah seorang manusia biasa
yang dikenal dengan Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak mengenal tulis dan baca. Oleh karenanya dikembalikan kepada manusia itu sendiri, yang tentunya manusia perlu pembelajaran dalam kaitan turunnya Al-Quran ini. Diajarkan oleh Jibril alaihi salam sehingga Nabi membaca dan mampu menghafalnya, dan seterusnya memberikan kepada para sahabat pelajaran-pelajaran terkait dengan bacaan Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan seterusnya. Tumbuhlah di kalangan para sahabat hafizil Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, di mana Al-Quranul Karim itu tertanam pada dada para sahabat-sahabat Nabi. Sumbernya adalah tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat banyak yang hafal Al-Quran, dan bukan sekedar hafal, tapi mampu memberikan penjelasan dari apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik Alia, Anda sudah membacakan sebegitu indahnya Al-Quran. Pasti kita ini semua ya akan diberikan nilai yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memahami Al-Quran, namun pandai membaca, nilainya pun tinggi. Bahkan dalam satu penjelasan dikatakan, Al-Quran yang dibacakan ketika dalam sholatnya akan bernilai tinggi 100 kebajikan satu hurufnya. Bila kita lakukan sholat itu duduk, kita tidak mampu berdiri, akan Allah berikan kebaikan nilainya 50. Apabila kita mengadakan bacaan Al-Quran dalam keadaan berwudu di luar sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan adalah 25 kebaikan. Adapun pada saat kita melakukan bacaan Al-Quran tanpa berwudu, maka akan bernilai 10 kebajikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu, lam satu, mim satu, sehingga bernilai 30 kebaikan. Seorang imam besar, Imam Ahmad ibnu Hanbal, dalam riwayatnya dinyatakan dan diceritakan kisah ini dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana beliau menanyakan tentang amalan yang terbaik, apakah buat umat atau kita sebagai manusia. Allah menjawab, adalah membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal menanyakan kembali kepada Allah, dengan pemahaman atau tidak dengan pemahaman? Allah menjawab, bighairi fahmin, yakni tanpa pemahaman. Oleh karenanya kita selagi masih diberikan hayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran membawa syafaat untuk kita semua, seperti dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sebuah sabda Rasul yang memberikan motivasi kepada kita untuk gemar membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita semua nanti di yaumil qiyamah. Nuzulul Quran adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, yang tentunya dengan adanya peristiwa nuzulul Quran memberikan satu pengertian bahwa Islam sebegitu sempurnanya dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pedoman yang kita jadikan petunjuk, yang kita baca dalam keseharian kita. Nabi begitu berjasanya kepada kita memperkenalkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran kita jadikan di setiap harinya adalah sebagai bacaan yang utama.
Oleh karenanya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran diturunkan secara bertahap, bahkan 2 kali diturunkan. Yang pertama adalah di mana Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, yang kemudian secara bertahap disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alia, Anda sudah membacakan dengan sebaik-baiknya daripada bacaan Al-Quran, ya. Kemudian Al-Quran ya sebagai pedoman dan petunjuk kita, seterusnya kita hadirkan dalam kehidupan kita, baik secara amaliyah ataupun secara bacaan Al-Quran yang kita jadikan amalan setiap hari. Ada beberapa ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang menjadi rujukan yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana surat menjadi satu amalan atau beberapa surat yang menjadi satu amalan untuk kehidupan kita. Rasul telah membaca beberapa surat, Rasul telah mempraktekkan beberapa surat yang dipraktekannya ke setiap harinya, yang kemudian sahabat-sahabat mengikuti dari apa yang telah dilakukan Rasul. Contoh misalnya, ketika wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di dalam wasiatul Mustafa, bahwa Nabi memberikan arahan kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali membaca surah Yasin dan jangan sampai meninggalkannya dalam kesehariannya. Iqra'u Yasin sobahan wa masaan, bacalah surah Yasin di pagi dan sore hari. Mudah-mudahan dengan seperti ini dilakukan apa yang disampaikan oleh Rasul, bahwa baca Yasin setiap pagi akan membawa kenyamanan, keamanan bagi setiap pembacanya. Itu baru surah Yasin. Kemudian surah-surah lainnya banyak yang dicontohkan oleh Rasul, seperti suratul Waqiah, bagi pembacanya tidak akan mengalami kepakiran. Demikian Alia, pertemuan kita pada saat ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita bawa dalam kehidupan keseharian kita dengan peristiwa nuzulul Quran.